5 people have been injured in a drone strike on northern Israel. Hezbollah described reports that accused Israel of forcibly entering one of its bases today. Iran Hamas at the West Israel and Hamas, but I wanted to get to Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi UAV di dunia ini berkembang dengan sangat pesat, terutama di bidang militer. Sebut saja perang modern saat ini seperti di Rusia dan Ukraina, ataupun yang terakhir serangan Iran ke Israel, menunjukkan bahwa penggunaan drone di bidang militer dan di perang-perang modern itu sudah banyak digunakan. Hal itu menyebabkan banyak negara di dunia ini mengembangkan prototipe-prototipe UAV untuk negaranya masing-masing, untuk misi-misi dan keperluan negara tersebut, termasuk menjualnya ke negara-negara yang membutuhkannya. Hal tersebut tidak terkecuali Indonesia. Indonesia sendiri mengembangkan beberapa jenis prototipe UAV, sebut saja prototipe dari elang hitam, bulung, ataupun rajata, alap-alap, dan sebagainya. Namun demikian, perkembangan prototipe UAV tersebut dirasa masih kurang maksimal. Mengapa? Karena penguasaan teknologi-teknologi kunci yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu UAV itu belum dikuasai oleh Indonesia. Apa sih perbedaan UAV dengan pesawat biasa? Tentu saja perbedaan tersebut adalah dari pengendalinya, di mana UAV itu tidak dikendalikan oleh pilot, namun dikendalikan oleh sebuah sistem, di mana ada sistem pengendali di atas dan pengendali di bawah. Biasa kita sebut dengan ground system. Nah, sistem tersebut itulah yang kita sebut dengan mission system, yang dimana mission system tersebut adalah sebuah teknologi kunci dari sebuah teknologi yang dinamakan UAV. Untuk flight control system itu akan terdiri dari subsistem utama, yang terdiri dari yang pertama itu adalah communication system, kemudian juga ada navigation system, dan yang terakhir adalah subsistem auto flight atau pengendali utama dari UAV itu sendiri, di mana auto flight system tersebut memiliki satu komponen utama yang menjadi inti dari teknologi kunci ini, yaitu flight control komputer. Di sini PT LAN berfokus pada pengembangan flight control komputer ini, di mana dikembangkan baik itu dari sisi software maupun dari sisi hardware-nya. Jadi kita mendesain elektronikanya, kita mendesain PCB board-nya, dan juga kita mengcoding atau memprogram flight control komputer tersebut agar bisa mengendalikan sebuah wahana UAV, tentunya dengan feedback dari pembacaan sensor dan kemampuan flight control ini untuk mengendalikan aktuator-aktuator yang ada pada UAV, seperti pengendalian dari aileronnya, kemudian pengendalian dari elevatornya, pengendalian engine, dan pengendalian lainnya. Saya ditugaskan untuk mendevelop hardware elektronik, dimulai dari flight control computer, aktuator control node, dan aktuator power nodes. Dalam mendesain sebuah PCB, setidaknya ada 4 hal yang perlu kita pahami, ya. Pertama, dari keterampilan teknis, dimulai dari basic elektronik hingga advance, dari rangkaian digital, analog, kemudian pemahaman tentang catu daya dan signal. Kemudian yang keduanya adalah terkait pemahaman penggunaan software tools. Lalu yang ketiga itu terkait pemahaman desain industri. Saat ini kami merefer pada IPC standar untuk mendevelop hardware elektronik kami agar sesuai dengan standar industri. Lalu yang keempat, karena kami tidak bekerja sendiri, tentunya kami perlu berkomunikasi dan berkolaborasi pada lead kami di PT Mission System, kemudian dengan bagian lain seperti mechanical, lalu software. Challenge yang kami hadapi pertama dari sisi kompleksitas dan miniaturisasi, karena FCC ini digunakan di sebuah pesawat terbang tanpa awak, jadi kami perlu
meningkatkan kompleksitasnya dan lebih sekecil mungkin itu. Lalu terkait prototyping. Nah, dari prototyping, hardware yang kami kembangkan itu tentunya kita perlu lakukan proses dari sebelum kita membuat desain, dari simulasi, kemudian setelah kita cetak PCB-nya, kita perlu assembly, sampai testing, dari mulai level circuit testing hingga functional testing, dan diintegrasikan dengan software. Saya Wahid, sebagai Mechanical Engineering di Cluster Mechanical Product dan Design. Di cluster kita, selain dari membuat mechanical, kita juga memikirkan bagaimana branding produk itu bisa terlihat. Dalam pembuatan produk elektronika, pastinya kita harus interfacing ataupun penyesuaian dengan hardware elektronika, seperti PCB-PCB yang dibuat tim kita yang lain, kita sesuaikan dengan desain kita. Setelah PCB-nya disesuaikan, baru kita desain, lalu kita produksi secara mekanikalnya. Ketika kita membuat produk komponen UAV ataupun komponen pesawat terbang tanpa awak, pastilah dia harus ringan. MI EMC-nya juga harus kita perhatikan, dan tidak lupa kita harus mendesain yang mudah dibuat. Jangan mendesain tapi tidak mudah untuk dibuat, seperti itu. Saya di sini ikut berperan dalam pengembangan firmware dari FCC atau Flight Controller Computer. Di sini telah kami kembangkan baik secara hardware maupun software dapat terintegrasi dengan berbagai sensor, baik secara internal maupun eksternal. Nah, sensor yang telah terintegrasi dalam FCC ini salah satunya yaitu sensor attitude, GNSS, dan barometrik. FCC ini juga telah kami kembangkan dengan sistem multitasking RTOS atau Real Time Operation System. Untuk memaksimalkan kinerjanya, kami menggunakan sistem RTOS agar pembacaan input dan pengeluaran output dapat bekerja secara multitasking atau bersamaan. FCC ini juga telah diprogram dengan sistem protokol khusus yang hanya dapat digunakan oleh kami sendiri, agar sistem ini tidak mudah dihack ataupun dibaca oleh publik. FCC ini juga telah dikembangkan dengan berbagai fitur. Salah satunya adalah fitur Stabilas, dan juga dikembangkan dengan fitur Waypoint. Dengan adanya input dari sensor-sensor dan menghasilkan feedback, dapat mengontrol gerakan aktuator agar pesawat bisa terbang dengan baik. Kita menuju ke ground control system, di mana ground control system ini merupakan sistem yang ada di bawah, dikendalikan oleh operator. Di ground control ini sendiri terdapat pertama ada mobile stationnya, dan yang kedua adalah ground communication system, di mana untuk mobile station itu terdiri dari perangkat komputer atau rugged laptop yang dibungkus atau dikemas dalam hard case yang kita modified untuk keperluan operasi, seperti penambahan docking, penambahan joystick, atau juga penambahan display tambahan. Kemudian untuk tentunya ground communication system itu kita lengkapi dengan alat seperti ground data modul atau data communication modul, dan juga antena sistemnya, baik itu yang omni maupun yang directional antena. Untuk tim ini, saya diamanahkan buat modul UAV Control Station di sini. Di UCS ini komponen penyusunnya ada sambungannya dengan airborne datanya, berarti perlu ada koneksi dengan UAV-nya. Dan yang kedua, sesuai fungsinya, dia mengontrol, yaitu dengan perangkat kontrol di sini. Main kontrolnya ada di laptop ini. Untuk aksesoris kontrolnya untuk masukkan input ke main control ini, yaitu joystick ini ya, untuk menjalankan misi UAV-nya tersebut. Ditambah dengan dukungan power, kita lihat ada 3 power portable yang sebenarnya juga ini sangat fleksibel karena akan menambah kehandalan dari dukungan tenaga listrik UCS ini. Di sisi lain juga dengan berbagai konektivitas yang ada di sini, contohnya yang pertama yaitu USB, kemudian yang kedua adalah Ethernet, yang ketiga adalah serial,
ini memungkinkan UCS ini beroperasi dengan berbagai konektivitas, yaitu konektivitas dengan data link melewati USB, video link lewat Ethernet dan serial. Kemudian kalau kita lihat poinnya ya, sesuai fungsi military spec dan handal gitu kan. Nah, di situ perlu kehandalan di masing-masing komponen, yaitu mulai dari kehandalan mekaniknya, yaitu dengan case yang kita siapkan cukup handal karena dia sudah dites banting juga. Kalau soal ergonomi, yang pertama berarti kan aksesibilitas untuk membawanya, yang kedua adalah beratnya gitu ya. Ini tidak lebih berat dari 15 kilo targetnya, seperti itu ya. Jadi satu orang anggota bisa membawa ini. Yang kedua juga kita menyiapkan case yang memang betul-betul bisa dibawa dengan mudah gitu. Padlock di sini dia bisa dibawa dengan satu tangan dijinjing atau menggunakan roda di GCS-nya ini ya. Dalam pengembangan mission system ini, ground control software merupakan sistem atau software yang memiliki peran penting untuk mengendalikan kendali pesawat dari ground, di mana ground control software ini akan dikendalikan oleh operator GCS. Ground control software ini kita bangun atau kita develop oleh PT LAN secara mandiri, karena itu akan meningkatkan user experience yang lebih tinggi dibandingkan kita membeli sebuah software jadi, di mana kita dapat menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan operasi dari user untuk digunakan secara spesifik di misi-misi user, atau dalam hal ini militer, untuk melakukan operasi-operasinya. Ini adalah ground control yang kita desain untuk tampilan pertamanya. Di sini ground control terlihat belum connect, jadi kita bisa connect-kan terlebih dahulu. Normal RC mode. Nah, di sini ada beberapa tampilan yang sudah disesuaikan oleh kebutuhan spesifik user. Di sini ada PFD atau Primary Flight Display, kemudian juga beberapa indikator flight data seperti latitude, longitude, indicated airspeed, ground speed, dan lain sebagainya, koneksi. Dari ground control system ini kita bisa melihat bahwa posisi UAV kali ini sedang berada di tempat kita sedang berada. Juga kita bisa mengetahui mode-mode terbang pesawat, dari mulai mode normal, mode autopilot, guidance, ataupun yang lainnya. Kita bisa membuat waypoint, kemudian kita bisa menguploadnya ke flight control yang ada di UAV. Komunikasi antara software GCS dengan software atau firmware yang ada di flight control komputer, kita menggunakan spesifik protokol atau protokol buatan PT LAN sendiri, di mana hal ini berguna agar komunikasi antar UAV dengan GCS itu bebas dari hijacking musuh atau pihak-pihak lain, sehingga pengembangan ground control system atau ground control software dengan flight control secara mandiri ini itu bisa lebih aman dari penyerangan cyber ataupun penyerangan hijacking dan sebagainya. Di sini saya bertugas sebagai safety engineer. Proses safety analysis dilakukan dengan mengidentifikasi potensi kecelakaan akibat kegagalan sistem. Kemudian kita mencari bagaimana mitigasinya atau tindakan apa yang sesuai dengan potensi kecelakaan agar potensi kecelakaan itu tidak terjadi. Kemudian kita mengimplementasikan mitigasi tersebut ke dalam sistem yang sudah kita buat. Komponen yang sangat kritikal jelas mission system itu sendiri, karena jika mission system itu gagal atau tidak berfungsi dengan baik, maka itu akan membuat pesawat ini juga gagal untuk beroperasi. Dan apabila mission system ini gagal untuk berfungsi ketika terbang, maka itu akan menjadi hal yang sangat katastrofik.
Baik, untuk saat ini di unit kerja System Engineering, sejak awal tahun kami telah berusaha untuk membangun kembali budaya implementasi kualitas dengan dibangunnya framework untuk System Engineering, mulai dari pendefinisian requirement, kemudian nanti ada kegiatan review desain pada preliminary design, kemudian pendetailan pada saat critical design, kemudian di fase implementasi, hingga nanti tes di level produk akhirnya. Yang menjadi perhatian khusus adalah pertama, kesesuaian antara produk yang dihasilkan dari proyek ini dengan kebutuhan requirement yang telah ditetapkan di awal. Nama saya Yuan Irma Acinda, saya sebagai modeling engineer. Kalau saya Arfi Armelia Erosonia dan saya sebagai aerospace engineer di PT Line Industri. Simulasi dapat dikatakan penting dan menjadi sebuah keharusan jika terdapat resiko yang tinggi dan cost development yang besar. Dengan adanya simulasi, kita dapat melakukan mitigasi terhadap potensi resiko baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Jika resiko tersebut bisa dimitigasi dengan baik, maka cost akan mudah dikontrol, sehingga ketepatan waktu, anggaran, dan teknis bisa tercapai dengan baik. Sebelum kita masuk proses simulasi itu seperti apa, kita harus tahu jenis data yang akan kita input ke dalam simulasi model. Jadi ada beberapa data yang harus diinput dan digabungkan di dalam simulasi model tersebut. Data-data tersebut, data aerodinamikanya, data propulsinya, data weight and balance, serta inersianya, serta data ground untuk membuat simulasi ground modelnya. Nah, data-data ini akan digabungkan ke dalam simulasi model dan diolah sedemikian mungkin dengan menggunakan beberapa degree of freedom dan bisa menggunakan quaternion atau Euler angles. Setelah itu kita bisa melihat analisisnya terhadap karakteristik pesawat kita sedang kembangkan atau sedang kita desain. Yang perlu ditentukan adalah konfigurasi pesawat dan asumsi pesawat, sehingga framework model yang digunakan dapat disesuaikan dengan requirement. Setiap pesawat mempunyai ciri khas desainnya masing-masing. Jadi di setiap pesawat, jenis penampang yang digunakan pada sayap atau pada ekor itu berbeda. Jarak antara ekor dan sayap juga berbeda. Walaupun konfigurasinya sama-sama detail atau inverse detail atau mirip secara kasat mata, namun untuk desain sayap di dalamnya seperti incidence angle atau twist angle itu tentu akan berbeda bergantung kepada jenis airfoil yang digunakan. Sebelum mission system ini diaplikasikan atau diintegrasikan di wahana uji, kita simulasikan dulu di yang namanya HILS atau Hardware in the Loop Simulation. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana dinamika terbang dari wahana uji tersebut dan bagaimana mission system yang kita develop ini bisa mengontrol wahana uji yang akan kita gunakan di aslinya. Lalu selanjutnya, setelah kita melihat bagaimana proses dinamika terbang ini di Hardware in the Loop Simulation, baru kita masukkan ke wahana uji. Tapi dengan catatan wahana uji yang kita pakai itu mulai dari wahana uji yang kecil dulu. Wahana uji yang mestinya kita pakai itu biasanya lebih kecil dari yang sebelah kanan saya nih. Contoh, kita gunakan dulu pakai pesawat gabus atau UAV gabus ini untuk melihat apakah mission system yang kita kembangkan ini sudah bisa mengontrol dari pesawat gabus tersebut. Nah, kita melakukan uji selama beberapa kali dan mungkin ada kalanya kita gagal atau jatuh atau segala macam, tetapi tidak apa-apa karena itu yang kita butuhkan dalam pengembangan mission system ini untuk bisa melihat apakah mission system yang kita develop ini sudah bagus atau masih perlu dikembangkan lebih baik lagi.
dari situ kita mulai bertahap memasuki UAV yang lebih besar, dan sehingga kita bisa membuktikan bahwa mission system yang kita bangun di PTLN ini bisa digunakan untuk berbagai kelas UAV ke depannya. Saya bertanggung jawab sebagai project manager. Project mission system ini merupakan project kolaborasi antara PTLN dengan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Pothan, di mana PTLN sebagai pengembang teknologi, kemudian Pothan sebagai pembina industri. Selain sebagai pembina industri, juga Pothan ini sebagai pemilik project yang memiliki operasional untuk mendukung kita mengembangkan mission system PTT ini. Nama saya Mat Sani, sebagai System Engineer, berkontribusi juga dalam mendevelop mission system PTTA ini. Di sini saya punya peran dalam mendekompos fungsi-fungsi dan juga beberapa requirement yang menjadi acuan kita untuk mendevelop mission system untuk kelas tactical ini. Jadi di sini saya juga ikut berkontribusi juga dalam mendevelop fitur-fitur apa aja berdasarkan dari pengalaman-pengalaman terhadap mission system dari produk-produk lain. Saya juga ikut berkontribusi juga dalam testing dari pesawat yang kecil sampai ke kelas yang kita terbangkan untuk mission system kita sekarang ini. Mulai dari level simulasi sampai ke pesawat merepresentasikan terhadap objek atau tujuan yang akan kita terbangkan untuk mission system kita ini. Elevator bergerak. Tut 6, 18, 22, 28, 33, 40, 47. Tolong dikembalikan dulu. Menuju ke heading 72. Nama saya Dedi, saya ditugaskan di proyek ini sebagai flight operation di mission system ini. Flight operation ini salah satu tugasnya adalah kita harus mengikuti aturan untuk pengoperasian UAV yang ada di Indonesia, di mana kita harus mengikuti aturan di PM37. Kalau secara garis besar memang flight operation ini adalah menyiapkan sarana dan prasarana uji terbang, itu intinya. Jadi hanya segitu saja mungkin ya kerjaannya, mungkin flight operation mungkin ya. Tapi kalau kita lihat memang ada beberapa proses yang permintaan atau permohonan izin itu tidak satu sisi. Dari mulai sisi darat kita harus ke bandara, sisi udara harus ke Airnav untuk minta asesmen si ruang udara yang akan kita gunakan. Lalu kita juga dapat otorisasi dari IDA kalau misal memang ini versi militer. Kalau memang izin sudah keluar semua, kita akan ajukan ke Direktorat Navigasi Penerbangan, di mana juga harus dilengkapi dengan asuransi, yang dimana asuransi ini mandatori, yang third party liabilities dari asuransi yang ke pihak ketiga. Setelah dapat, lalu kita akan menotemkan kegiatan kita. Jadi notem itu juga kita blok area yang akan kita gunakan, tapi itu pun
ATM-nya itu disesuaikan dengan traffic yang ada di bandara. Bisa tower minimalnya. Semua kegiatan di rem area itu juga harus kita laporkan ke ATC. Untuk start engine ataupun misalkan kita akan masuk apron ataupun kita akan ke taxi lalu kita ke runway sampai kita akan rolling take off, itu juga kita harus minta clearance dari ATC. Nah, ini sesuai dengan aturan yang ada bahwa pesawat ini di atas 25 kilo memang aturannya begitu, sehingga mau tidak mau memang seperti yang ya, karena kita mau startnya harus lapor juga tower gitu, sehingga juga setiap kegiatan juga harus lapor juga. Kita juga menginfokan ke tower kita take off itu misalkan mau main di area mana, lalu kita ketinggiannya berapa, sampai berapa lama, itu pun harus diinfo ke tower. Altitude please. Normal RC mode. Manual RC mode. Autopilot. Guidance.
Runway clear. Nama saya Dimas Satrio, di sini sebagai pilot Mini Male ukuran sepertiga scale. Tantangan menerbangkan UAV ya dibanding pesawat beneran itu kan pilotnya UAV itu ada di ground, tidak ada di dalam pesawat. Jadi dengan mission system yang baru atau yang masih di develop ini, memang pilot harus sangat berhati-hati dan berjaga-jaga untuk sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi pilot harus standby terus saat kita mengotak-atik sistem, ngecek semua sistem supaya tidak terjadi apa-apa pada pesawat ini. Alhamdulillah kita telah berhasil untuk menguji coba mission system yang kita beri nama Autak System, di mana sudah lewati proses dari mulai desain, kemudian implementasi, sampai alhamdulillah kemarin berhasil dilakukan tes atau dilakukan uji dengan sukses. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, dari mulai tim teknis, tim non-teknis, sampai semua yang terlibat dalam proyek ini. Kita akan terus kembangkan sistem ini, tidak berhenti di sini, tapi ini baru bagian dari awal untuk penguasaan teknologi UAV di Indonesia, di mana akan terus berjalan dan terus kita kembangkan dan kita perbanyak atau tingkatkan fitur-fiturnya, mulai dari auto take off landing dan mungkin ditambah dengan misi-misi berikutnya seperti misi kombatan untuk menembak ataupun misi-misi meluncurkan misil atau rudal, dan kita akan tingkatkan terus untuk memberikan ketahanan atau pertahanan Indonesia yang lebih kuat yang dikembangkan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Dan untuk mengembangkan teknologi ini kita membutuhkan sebuah semangat juang dan kerja cerdas, kerja tuntas. Kita bisa menguasai teknologi ini dan menjadi negara yang kuat. Tentunya ini semua harus kita mulai dari yang kecil dan mulai saat ini juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan yang terus mendukung joint production ini, sehingga LEN mampu membuat desain sistem sendiri dan dapat digunakan oleh setiap angkatan, baik TNI Angkatan Udara, Darat maupun Laut. Gogo Autax.